apakah kita bandingin rasionya apa seperti apa, Mas? Oke. Atau dan bagaimana sih kita coba cari lihat sebuah laporan keuangan ya, Mas? Ya, jadi sebelum kita menginjak pada rasio dan sebagainya, indikator, item-item komponen dari laporan keuangan itu, alangkah baiknya kita coba pahami betul-betul dari basic dan filosofi laporan keuangan itu sendiri, Mas. Jadi Ya. harga saham itu dalam jangka waktu yang pendek, itu sebenarnya tidak ada pengaruh sama sekali dengan laporan keuangan. Makanya ada yang namanya, mungkin Mas Evan pernah dengar market inefisien ya. Market inefisien versus market efisien. Kalau market inefisien, itu begini, semua variabel yang ada di laporan keuangan, sentimen, itu seringkali bertolak belakang dengan harga saham. Contohnya, misal ada saham X gitu ya, laporan keuangannya baik, labanya tumbuh double digit, bahkan triple digit gitu ya, terus cash flow-nya bagus, tapi tiba-tiba pada saat yang bersamaan, harga sahamnya turun drastis. Minus 2%, 3% misalkan. Nah, itulah market inefisien. Jadi, kadang seringkali harga saham itu dalam jangka pendek, dengan tenor ya, horizon yang sangat pendek, itu tidak ada hubungan sama sekali kadang-kadang. Ya, kadang-kadang gitu ya. Jadi makanya kita sebagai investor maupun juga trader ya, itu selalu orientasinya adalah based on valuation. Jadi ketika kita tahu bahwa saham X, saham A gitu ya, memiliki valuasi katakanlah Rp1.000 misalnya per lembar. Nah, ketika kita membeli saham itu di harga 900 misalnya, lalu kita turun, kita sebenarnya tidak ada masalah. Apa artinya penurunan jangka pendek? Atau juga kita tahu sebenarnya valuation atau valuasi nilai intrinsiknya, nilai wajarnya dari bisnis itu adalah di 1.000. Katakanlah kita beli 900, ternyata turun jadi ya katakan 750 deh, turun banyak gitu ya, lebih dari 10%. Ya sebenarnya fine-fine aja, nggak ada masalah kalau kita melihat penurunan-penurunan dalam sentimen dalam tenor yang jangka pendek. Makanya ada bahasan kalau ketika kita sudah menginjak berinvestasi di pasar modal, usahakan menggunakan uang dingin, kan gitu. Ini kan ada sedikit basic dari financial planning kan gitu, Mas. Karena kalau kita tidak bisa menggunakan uang dingin di pasar modal, khususnya investasi di saham, saya rasa agak susah. Ketika tidak sesuai ekspektasi, kita habis beli, turun gitu ya, dan dana itu ternyata dibutuhkan dalam jangka waktu yang pendek, katakanlah tahun depan dipakai. Dan ternyata kita beli saham di tahun ini, itu belum naik-naik, nyangkut, selama 1 tahun nyangkut. Nah ini gimana dong? Pas waktu dibutuhin, kita cut loss. Makanya sebelum kita menginjak ke rasio, apa itu indikator dan segala macam ya, terus rasio-rasio valuasi laporan keuangan, PE ratio dan segala macam, alangkah baiknya pahami dasar-dasar dulu bahwa laporan keuangan itu akan sebagai ujung nanti dari harga saham. Dalam jangka pendek itu kadang-kadang memang volatile, pasti volatile karena bursa efek dibuka gitu ya. Kalau misalkan ditutup pasti akan sesuai dengan valuasinya kan gitu. Makanya karena ada transaksi, ada supply and demand, ada jual beli, makanya saham itu selalu bergerak. Tapi dalam jangka waktu menengah dan panjang, itu harga saham akan sesuai dengan kinerjanya atau sesuai dengan laporan keuangan tadi, itu Mas Eva. Oke, menarik. Jadi itu yang highlightnya ya. Jadi kalau Ya, ngomongin itu fundamental, soal menurut saya highlight untuk basic ya. basic banget. Jadi Betul. kita lihat kalau misalkan investasi saham itu tadi poinnya dalam dingin dan juga jangka panjang. Jadi kalau teman-teman DX ini yang apalagi kalau misalkan sometimes terjebak gitu ya, apalagi sekarang lagi rame maraknya ya, tren tuh orang pengen kayak cepet gitu loh Mas Sofian ya. Orang tuh pengen kayak cepet, makanya marak mengenai aplikasi robo-robo trading atau aplikasi beberapa afiliator itu sebenarnya Ya. yang sudah berbeda konsepnya ya. Jadi kalau ngomongin high risk high return itu kan pasti investasi jangka panjang, bukan Ya. investasi jangka pendek. Ini yang lucunya adalah karena memang tidak mengerti profil resikonya, jadi investasi jangka panjang ditarik ke jangka pendek ya, hasilnya akhirnya banyak lah afiliator seperti itu dan binary option ya tentunya. Jadi ini harus diperhatikan teman-teman, jangan sampai terjebak ke sana gitu ya.
Oke, Mas. Ini kan sambil kita lihat Ya, nih yang ada di share screen Mas Sofyan. Ini oke. kita buka idx.co.id. Jadi kalau misalkan untuk nasabah atau teman DEX yang mau cari laporan keuangan, lihatnya di sini ya Mas Sofyan ya. Ya, betul. Jadi di materi kita ini ngabuburit saham ya sore kali ini sebenarnya saya akan coba jelaskan bagaimana dasar-dasarnya aja ya. Kita untuk memulai buat para entry level atau new joiner yang baru bergabung di pasar modal, mungkin yang masih belajar bagaimana cara membaca laporan keuangan. Nah, di sini saya coba untuk membuka pelan-pelan. Apa aja sih yang harus dipahami, terus tips-tips dasar yang teman-teman harus bisa pakai gitu ya. Nah, kita langsung mulai aja ya, Mas Ivan. Jadi saya ambil contoh ketika kita akses IDX, kita masuk di, saya coba tutorialnya aja, idx.co.id. Nah, habis itu di sebelah kanan ini ada laporan keuangan perusahaan tercatat, diklik aja. Habis itu kita pilih saham yang ingin kita download laporan keuangannya. Misalkan, apa ya, Campina Mas ya misalnya, karena kebetulan ini mau buka puasa. Kok saya kepikiran pengen takjil ini ya. Udah jadi haus ya. Oke. Baru ngomongin soal laporan keuangan ya belum ada barangnya Mas Sofyan. Ya, biasalah. Ini kan udah mau menjelang buka puasa, Mas. Oke, saya download Campina es krim ya 2021 tahunan. Ini ada rilisnya tanggal 31 Maret, baru minggu kemarin. Ini diklik aja ya Bapak Ibu di report Campina Desember 2021. Nah, ini adalah bagian yang menarik dari laporan keuangan. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita memahami laporan keuangan itu nggak susah-susah amat, Mas. Sebetulnya. Karena kalau kita terlalu mendalami, kadang-kadang kita agak susah. Pasti akan semakin mumet gitu ya. Makanya kita cari yang gampang-gampang aja. Ini saya download dulu. Oke, saya download. Saya buka. Kelihatan ya Mas Ivan ya? Kelihatan Mas. Oke. Oke. Jadi ini adalah laporan keuangan dari tahunan Campina Ice Cream. Jadi pada dasarnya di laporan keuangan itu ada 3 komponen atau 3 part gitu ya, ada 3 bagian penting. Yang pertama kita masuk di bagian ini ya, financial position-nya di bagian aset sama liability. Bentar, ini kok agak lagging. Bentar. Oh, panas. Nah, oke. Oke. Nah, jadi ketika kita melihat itu ada 3 bagian penting di laporan keuangan. Pertama itu ada di balance sheet. Balance sheet ini adalah aset, lalu kita melihat hutang-hutangnya, modalnya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita membeli sebuah bisnis, misalkan Mas Evan punya bisnis es krim ya, namanya es krim Evan gitu. Nah, kita membeli, saya investor ingin menanamkan modal ke Mas Evan, saya pasti lihat asetnya Mas Evan itu berapa sih? Itu pertama ya kan, kita ingin tahu mesinnya berapa, rekening berapa, terus punya stok ice creamnya berapa, gitu. Itu kan saya harus tahu kalau kita mau beli bisnisnya Mas Evan. Kedua, saya juga harus tahu apakah Mas Evan ini jangan-jangan es krim perusahaannya ini punya utang, punya utang bank. Ya. Kita harus tahu kan, jangan-jangan kalau saya beli, saya malah jadi nanggung utangnya Mas Evan, ikut bayar urunan gitu. Nah, itu makanya di komponen pertama yang paling kita telusuri atau kita simak adalah di bagian aset, atau saya sebut di bagian istilahnya balance sheet, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu ada komponen dari income statement atau laporan laba rugi. Nah, ya. Nah, di bagian yang
kedua itu laporan laba rugi. Itu saya pengen tahu keuntungannya Mas Evan, perusahaannya itu seberapa. Mulai penjualannya, ya, penjualannya sama laba bersihnya. Saya akan coba untuk skip aja Mas ya, untuk mempermudah. Ini kalau saya bahas item per item nggak akan, ini bukan resume namanya, tapi beda laporan keuangan. Tapi ini kan karena konten ini adalah tips, maka yang simple-simple. Jadi kita di income statement, kita ingin tahu penjualannya berapa dan labanya berapa. Apakah labanya Mas Evan ini juga dibuat-buat? Itu bisa tahu. Jadi makanya ketika Mas Evan, saya mau beli bisnisnya Mas Evan, saya cek nih income statement, bebannya berapa, ongkos produksinya berapa, sampai ketemu laba bersih. Dan jangan-jangan laba bersihnya rugi atau dibuat-buat. Itu kedua. Yang terakhir adalah itu melihat dari sisi arus kas, cash flow. Ini adalah paling penting dari 3 komponen tadi. Yang terakhir ini adalah melihat dari sisi cash flow statement. Cash flow statement itu artinya kita melihat dari sisi keluarnya kas, in out-nya kas. Makanya ada satu istilah bahwa di arus kas dari aktivitas operasi ini yang namanya cash flow from operation itu adalah real earnings. Bisa dibilang kalau kita belajar dari corporate finance ya di beberapa buku literatur gitu, bahwa CFO atau cash flow from operation yang saya ini highlight. Nah, ini teman-teman adalah clue. Salah satu membaca tips laporan keuangan, clue-nya adalah melihat dari sisi yang ini ya. Ini saya delete. Oke. Nah, ini Mas Ivan. Jadi kalau kita melihat dari sebuah bisnis, apakah bisnis itu menguntungkan dan memberikan imbal hasil yang menarik, itu lihatnya di sini. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, atau istilahnya net cash provided by operating activities. Jadi kalau misalkan Mas Evan mempunyai sebuah bisnis, ya, saya langsung contohkan aja. Misalkan ini Campina es krim, ya. Di laporan aktivitas operasi itu tertulis di sini 200 miliar kan Mas, ya, 200 miliar adalah operasi yang dihasilkan. Sedangkan kalau kita cek di laba, di sini laba bersih setelah pajak, ya, ini saya highlight, 100 miliar, ya kan? Net profit after tax itu 100 miliar, tapi di sisi cash flow itu 200 miliar, 2 kali lipatnya. Nah, pertanyaan saya, yang benar yang mana? Apakah laba bersih ini atau yang 200 miliar? Jadi kalau kita melihat dari sisi laba earning statement untuk perhitungan valuation, itu biasanya menggunakan di earnings ini untuk perhitungan EPS, earning per share, ya, laba bersih, itu lihatnya di income statement. Tapi kalau kita pengen melihat laba realnya sesungguhnya, itu sebenarnya ada di CFO-nya ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa simak aja, saya coba buka di laporan keuangan yang lain. Apakah benar bahwa istilah cash flow is real and then earnings is opinion, gitu, ada istilah seperti itu kalau kita googling gitu ya. Saya coba untuk buka laporan keuangannya LSIP, London Sumatera ya. Ini saya download dulu sebentar. Oke, LSIP. Jadi saya pengen teman-teman agar lebih paham ya bahwa perbedaan CFO dan laba bersih. Nah, kalau kita tahu tadi ya yang saya jelaskan bahwa laba seringkali berbeda dengan CFO. Nah, ini labanya ya 990 miliar, hampir 1 triliun untuk saham LSIP. Tapi kalau kita cek CFO-nya, arus kasnya secara operasional, kita lihat, nah, bisa 2 kali lipatnya Mas Evan.
ya kan? Kok bisa ya? Karena ini adalah nilai yang sudah benar-benar real cash yang masuk ke kantong Mas Evan. Bukan seperti ini. Kalau kalau CFO, misal ya, saya beli es krim Mas Evan seharga Rp10.000. Saya kasih uang nih ke Mas Evan 10.000. Saya kasih cash. Itu kan diterima oleh Mas Evan, masuk kantongnya Mas Evan. Tapi kalau earnings, itu kadang-kadang masih belum terrealisasi. Misal saya beli es krimnya Mas Evan seharga 10.000 itu tadi, saya janji aja gitu. Mas Evan besok saya beli, saya kasih DP dulu Rp5.000. Nah, tapi di dalam laporan keuangan itu seringkali dicatat sudah full gitu. Jadi seakan-akan itu sudah terjadi realisasi. Nanti ditagihnya ada beberapa jatuh tempo kayak gitu-gitu. Makanya saya lebih suka melihat dari sisi cash flow from operation, karena itu adalah real money yang kita dapatkan atau emiten itu dapatkan. Makanya teman-teman kalau suka membaca laporan keuangan ketika punya saham apa gitu ya, saham A gitu, rilis laporan keuangan. Nah, teman-teman download aja lalu pastikan apakah CFO-nya naik dari tahun sebelumnya gitu. Misalkan LSIP ini di 2021 1,8 triliun. Di 2020 itu 1,3 triliun. Jadi ada kenaikan ya, hampir 10% lebih ya. Lalu juga tadi Campina, mana tadi? Teman-teman bisa cek di CFU-nya. Nah ini, sorry langsung di sini aja ya, biar kelihatan. Nah ini kan CEM tadi itu 200 miliar, ini ada kenaikan tipis, gitu. Mungkin itu ya, Mas Ivan, secara singkatnya untuk tips pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Mas Ivan. Oke. Ini sambil kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram kita ya, Mas. Ya. Ya. Ada pertanyaan mengenai, wah tapi ini pertanyaan dari Pak Trilaksono, kapan laporan rilis JRPT, laporan keuangan JRPT rilis kapan ya Pak? Oke, dari keuangan bisa langsung diedit di sini kali ya Mas ya? Bisa dilihat di IDX kali ya Mas ya? Ya, dari Mas siapa tadi? Dari Trilaksono. Oh, Mas Trilaksono. Emiten apa tadi? JRPT ya? JRPT. Setahu saya JRPT sudah rilis sekitar beberapa hari yang lalu sih, belum sampai 1 minggu. Kita coba cek aja. JRPT. Nah, ini udah muncul ya, Mas Tri. Jadi sekitar 3 hari yang lalu, tanggal 8 April, mungkin Mas Tri lagi sibuk kayaknya Mas Ivan, jadi nggak sampai laporan keuangan. Nah, kalau mau tahu itu kapan keluarnya, apakah ada info-info nggak sih Mas? Bisa tahu di sebenarnya kalau info nggak ada ya, kita cuma sering-sering cek aja sih Mas. Sering-sering cek ya di website index.co.id ya. Benar, kalau misalkan kita kadang-kadang jadi nyangkuter gitu ya, kita nyangkut saham kita di pucuk gitu belinya, biasanya kita sering nggak sabar nunggu laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya sudah rilis ya Mas Tri ya, silakan simak aja. Cuman kita coba bedah aja ya dari pertanyaan Mas Tri lanjutan. Apakah JRPT ini bagus? Kita, bentar, ini saya download dulu aja ya, biar tampilannya enak. Oke, Jaya Real Property. Oke, dari sisi pertama tadi saya praktekkan. Pertama ada 3 kan ya. Pertama balance sheet, melihat dari sisi aset dan segala macam. Nah, kita langsung lihat di bagian ekuitas ya, modal ya, untuk mempersimpel aja dari kita membaca LK biar tidak begitu jelimet amat atau membingungkan buat yang masih baru pemula gitu. Di bagian ekuitas ini ada kenaikan yang cukup lumayan, ada sekitar 300 miliar. Itu berarti menandakan ada arus kas yang masuk ke dalam JRPT itu sendiri. Singkatnya seperti itu. Ya, jadi modal ekuitas itu kan adalah modal inti Mas Ivan. Jadi misalkan kita punya aset 100 juta gitu ya. Tapi kita pada faktanya di rekening kita punya utang 50 juta. Berarti modal intinya kan
50 gitu. Makanya ekuitas ini rumusnya adalah harta dikurangi utang. Jadi kalau Mas Evan dulu sekolah SMA pasti diajarin ekonomi dasar kan ya. HUM. Ya, saya tulis. Biasanya kan ya, harta dikurangi utang sama dengan M. HUM. Ini maksudnya apa HUM? Ini kelihatan nggak Mas Ivan? Kelihatan ini ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Nah, A dikurangi U sama dengan M itu adalah rumus dari ekuitas. Modal inti, M ini modal inti, H ini harta, U ini utang. Makanya melihat modal inti adalah harta dikurangi utang, itu sama dengan ekuitas. Nah, itu JRPT ya, ada kenaikan. Lalu saya skip aja langsung untuk mempercepat. Lalu di bagian earnings ya, dari sisi pendapatan ada kenaikan, jadi bisa dibilang stagnan ya pendapatannya. Tapi dari sisi laba juga ada penurunan hampir 25% ya. Ya kan ya, dari 1 triliun di 2020 ada laba di 2021 turun menjadi 786. Nah, tapi ini uniknya adalah laba bersih per saham, Mas Ivan. Di tahun 2020 itu ada 74, tapi di tahun 2021-nya itu 70. Berkurangnya nggak begitu sedrastis yang ada di laba. Kita coba hitung aja sih ya. Okay. Turunnya berapa nih? 74,4 dikurangi 70,89, 3,51. Bagi sekitar 4, ya 5% lah. 74,4 dikurangi. Ya, sekitar 5% penurunannya. Padahal, kalau kita melihat dari sisi labanya ini, ya Mas Tri, itu kan penurunannya hampir 25% ini, Mas. 1 triliun ke 780 kan hampir berapa? Ya, 225% lah. Tapi pada faktanya, laba per sahamnya atau earning per share itu cuma turun 5%. Nah, ini kenapa Mas Evan? Kok bisa unik? Kok aneh ya? Labanya padahal turunnya aslinya 725, tapi EPS-nya kok turun cuma dikit. Itu karena emitennya itu sering melakukan buyback. Nah, sering melakukan buyback, sahamnya sering dibeli oleh emiten sendiri. Makanya, ya ini bisa dilihat dari saham Treasury. Ini saya coba zoom aja ya. Tadi saya sekilas melihat sih kok ada saham Treasury di sini. Ternyata benar. Saham Treasury-nya ada kenaikan hampir 3 kali lipat ya, betul ya? Ya 3 kali lipat lebih, menjadi 200 miliar. Ini adalah angka yang cukup signifikan ya menurut saya. Makanya kenapa ketika ada laba itu turun di JRPT ini, secara kompensasinya laba bersih per sahamnya itu tidak begitu ngedrop. Karena EPS ini merupakan perhitungan yang paling penting juga untuk menilai dari rasio harga saham. Nanti kan ketemu EPS Mas ya, EPS-nya katakan 70, ya. Nanti kan ada hubungan dengan PE ratio atau PER. Nah itu pertama ya Mas Tri ya, jadi kedua ya, tadi kan soal aset. Mas Sofyan, kalau tadi ngomong soal buyback saham, berarti kan itu apakah ketika sebuah saham nilai kapitalisasinya misalkan biasanya kan 70% dimiliki oleh perusahaan, 30% masyarakat. Nah, apakah dengan komposisi dia buyback itu kan berarti kepemilikan sahamnya kan semakin banyak. Apakah itu jadi lebih bagus atau lebih nggak liquid atau gimana? Atau mungkin teman-teman Lex belum pada tahu tuh. Gini, buyback itu sebenarnya adalah salah satu apa bahasa istilahnya ya, aset alokasi yang dilakukan oleh emiten itu. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, di emiten itu membagikan dividen, ya, atau untuk ekspansi, kedua, atau yang terakhir adalah untuk melakukan buyback. Ketika emiten itu memiliki cadangan kas yang melimpah, lalu digunakan untuk melakukan buyback, itu adalah salah satu langkah yang sangat bagus dan bisa dibilang itu adalah langkah yang cerdas ya bagi manajemen. Karena dengan adanya buyback itu sendiri, saham yang beredar
di masyarakat itu akan semakin mengecil, Mas. Pie cake atau chart, misal gini, ada 10 orang arisan gitu ya. Ada 10 orang arisan, ada saya, Mas Evan, si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, 10 orang ini patungannya 1 jutaan. Nah, Mas Evan punya dana lebih, pengen membuyback si A. Udah, kamu nggak usah ikutan. 1 jutamu tak ambil, tak buyback nih, aku kasih. Jadi arisannya tinggal 9 orang. Mas Evan punya dana lagi, di buyback lah si B. Tinggal 8 orang. Sampai seterusnya, sampai mengecil, akhirnya komposisinya tinggal saya sama Mas Evan. 50-50. Nah, makanya ketika ada emiten, corporate action, melakukan buyback, dan buyback itu benar-benar terrealisasi loh ya. Karena seringkali begini, Mas, buyback itu ada beberapa emiten yang hanya sekedar mengumumkan aja, mengumumkan doang gitu. Kita akan melakukan aksi buyback senilai 1 triliun. Padahal kalau kita cek di laporan IDX itu, ini hasil buybacknya kok nggak ada gitu. Dan itu ya boleh-boleh aja, karena emiten sah-sah aja melakukan pengumuman seperti itu. Entah realisasinya cuman dari pengumuman 1 triliun, ternyata yang direalisasi cuman katakanlah 1 lot gitu, atau 2 lot gitu. Itu fine-fine aja gitu. Gitu, makanya buyback yang benar dan buyback yang bisa bermanfaat bagi investor itu adalah buyback yang terrealisasi. Itu pertama, lalu kedua untuk mengecek buyback yang sudah terrealisasi itu bisa dilihat di laporan keuangan. Yang mana, Mas? Gitu. Nah, ini di komposisi saham treasury. Kalau ada tanda ini kredit atau ini kan di dalam tanda kurung ini namanya itu minus ya berarti ya? Ya, itu minus. Itu sebagai akun normalnya saham treasury itu kredit ya. Makanya ada begini. Berarti ini direalisasi, Mas. Artinya saham yang beredar di masyarakat itu benar-benar dibeli oleh Berarti si total sahamnya sekarang 206 juta gitu maksudnya, Mas. Jumlah sahamnya apa? Berarti maksudnya tadi yang dari lihat dari laporan keuangan ini berarti jumlah saham yang treasury dia berarti dari 65 juta menjadi 206 juta. Lot apa? Oh, enggak. Mas? Oh, enggak, gini. Saham treasury yang ada di sini itu sebenarnya bukan lembar ya satuannya. Ini nominal. Ini 200 miliar. Nah, mengenai berapa lembar yang dia serap, dia buyback, itu belum tentu 200 miliar ini bukan. Ini kan nominal pembeliannya, Mas. Kalau dia pembeliannya misalkan di harga 400, yang tinggal dibagi aja 200 miliar dibagi 400 rupiah per lembarnya, mereka sudah serap berapa. Sebenarnya ini di IDX sudah ada semua sih. Cuman konteksnya, esensinya dari saham treasury dan buyback dari pertanyaannya Mas Evan itu. Gitu. Oke, menarik Mas nih. Dan pentingnya juga bahwa buyback itu akan efeknya seperti ini, Mas Evan. Ini kasus real sih. Ya, terima kasih ya Mas Tri ya. Ini menarik juga sih JRPT, jadi bisa jadi watchlist baru buat teman-teman DX ya. Karena ini menarik, Mas. Ini kan angkanya 1 triliun nih. Turunnya kan 23% kan ini ya. 20% lah ya. Tapi dari sisi EPS itu berkurangnya bukan 20% tadi juga, tapi cuma 5%. Iya. Ini kenapa? Itulah sebab efek dari buyback. Begitu. Oke, jadi kita udah bahas mengenai tadi buyback saham, mengenai hubungan dengan porsi pemilikan saham juga untuk sebuah emiten, dan juga tadi kita lihat kenapa sih meskipun operating cash flow-nya laba tahun berjalannya sudah operating cash flow-nya tadi sedikit berkurang, tapi kenapa di sini laba per sahamnya naik karena ada buyback di saham treasury, Mas Sofyan ya? Ya, betul. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Sofyan nih di beberapa pertanyaan. Oke, bentar, berarti ini kita sudah masuk sesi-sesi pertanyaan ya? Ya, ada yang beberapa pertanyaan nih Mas dari mau tanya untuk bagaimana cara mengevaluasi emiten dengan membandingkannya antara market cap dengan aset. Menarik nih Mas ya. Membandingkan market cap dengan aset. Ada pertanyaan dari M Suban, bagaimana cara mengevaluasi emiten dengan membandingkan antara market cap dan asetnya, Mas? Oke, menarik sih ya.
ini harus di bredel terlebih dahulu. Yang dibilang aset itu tidak akan bisa berkata apa-apa kalau tanpa ada earnings. Yes. Jadi melakukan sebuah valuasi itu ya Mas Subhan, selain kita mengukur asetnya dibandingkan dengan market cap, kita juga harus tahu asetnya ini memberikan atau mengenerate imbal hasil berapa. Paham kan? Contoh, Mas Evan, saya kasih uang 10 juta. Dibelikanlah mesin es krim tadi. Pertanyaannya, saya mendanai Mas Evan 10 juta dengan membeli mesin tadi bisa memberikan imbal hasil atau profit berapa, atau earnings-nya berapa, atau cash flow from operation-nya berapa. Itu sih. Jadi, Mas Subhan harus ada tambahan. Market cap, terus sama aset, terus ditambah lagi juga berapa itu tadi earnings atau CFO-nya itu. Makanya biasanya seringkali konteks itu berhubungan dengan rumus EV to EBITDA ya, Mas Subhan. Ini saya coba kasih gambaran sekilas saja. Ini pertanyaannya agak expert, Mas. Nggak apa-apa. Sorry ya, suaranya di sini dekat masjid, Mas. Oh, Mas. Apa ya? Sorry banget. Oke, Mas Subhan. Ini buat para teman-teman yang new joiner, nggak apa-apa, ikuti aja ya. Jadi ada yang namanya EV to EBITDA, enterprise value. Sorry. Oke. EV to EBITDA atau EV to CFO. Ini apa gitu? EV itu adalah enterprise value, Mas Subhan. Enterprise value itu kita melihat seluruh valuasi dari aset-aset itu. Gimana caranya gitu? Pertama, saya contoh kasih emiten yang related aja ya, yang tadi ya, misalkan CAMP, Campina. Dan daripada cari-cari lagi download, kita coba praktekkan dari pertanyaannya Mas Subhan. Oke. Rumus dari EV itu adalah pertama market cap, lalu ditambah hutang-hutangnya, saya tulis di sini. Market cap ditambah all hutang, dalam tanda catatan ya, hutangnya adalah hutang khusus bank atau obligasi yang memiliki interest ya. Lalu dikurangi kas. Market cap ditambah all hutang dikurangi kas ya. Itu adalah melihat dari sisi valuasi enterprise value. Nah, habis itu kita lihat sekarang market cap-nya Campina berapa. Oke. CEM IDX. Nah, market cap-nya ini ya, Mas Ivan ya. Sorry, 1,6 triliun ya. Ya, 1,6 triliun itu adalah market cap dari Campina. Berarti tinggal ini 1,6 triliun ditambah hutang-hutangnya Campina berapa. Kita cek hutang-hutangnya Campina itu berapa sih gitu kan. Jangan-jangan dia walaupun memiliki penjualan 1 triliun dan segala macam, hutangnya bengkak. Gitu. Hutang. Nah, di bagian liabilitas. Di sini ada hutang usaha, hutang pajak, beban akrual, jaminan agent. Nah, ini kan nggak ada ya Mas Ivan ya. Hutang banknya kosong. Maka kita tulis aja kosong. Ini bisa dipraktekkan ke emiten lain jika punya posisi hutang bank, tinggal ditulis saja ditambah hutangnya. Lalu dikurangi kas. Kasnya Campina berapa?
coba cek di bagian cash. Nah, cashnya dia punya 600 miliar dan piutang 110 dan 120. Ini tinggal ditambahkan aja. Ini kan sekitar 700 miliar ya. 700 miliar. Berarti berapa? Tinggal dihitung. 1.600 miliar atau 1,6 triliun dikurangi 700 miliar. Nah, ini berarti valuasi dari Campina sendiri itu 900 miliar untuk EV-nya. Yang tadi yang soal market cap dibanding aset. Ya, ya. 900 miliar. Sekarang pertanyaan kedua, ini angka 900 miliar nggak ada artinya apa-apa, Mas, kalau tanpa ada pertanyaan selanjutnya. 900 miliar ini, dari Campina ini, dia bisa menghasilkan profit berapa? Nah, makanya dibandingkan dengan apa? Earnings atau cash flow, betul. Tadi cash flow-nya berapa? 200 miliar, ya. Ya, Tinggal ya kita main di pembulatan aja ya, gara-gara dibagi 200, berapa? 200, 900 bagi 200 ya, langsung ya. 4,5 berarti, Mas. Ya, 4,5. Artinya 4,5 ini adalah 4,5 tahun. Jadi kalau kita membeli sebuah Campina, misalkan saya membeli es krimnya Mas Ivan tadi, itu membutuhkan 4,5 tahun saya balik modal. Itu, Mas. Itu arti simpelnya. Nah, 4,5 tahun ini pun juga gak berarti apa-apa. Apakah wajar nggak ya beli Campina di 4,5 tahun gitu? Harus cari perbandingan dulu. Sekarang deposito itu berapa? 4%. Katakanlah 4% ya. Itu butuh balik modal berapa? 20 tahun. 25 tahun ya. 4% ya. Tinggal 100 dibagi ya 25. Jadi saya pikir kalau kita komparasi dengan instrumen yang lain, 4,5 tahun ini jauh lebih baik. Di 4,5 tahun ini saya kasih tanda aja buat Mas Subhan tadi, harus compare dengan instrumen atau emiten lain. Kalau misalkan memiliki EV to CFO lebih rendah daripada Campina, otomatis dia lebih menarik daripada Campina tadi. Gitu. Misalnya ketemu saham X gitu ya, EV to CFO-nya 2 kali ya 3 kali gitu ya. Jadi itu lebih menarik daripada Campina gitu, Mas. Oke, menarik Mas Sofyan. Berarti tadi ini ilmunya daging semua ya. Kalau tadi ada komentar dari beberapa teman-teman DX yang ada join ini ilmunya daging semua. Jadi kalau ngomongin soal EV, CFO tadi kan ngomongin soal berapa sih jangka waktu balik modalnya, karena kita ngomongin soal market capitalization ya, atau nilai pasar sih ya dibandingkan dengan cash flow operation. Dan juga tadi highlightnya adalah jangan lupa bandingkan dengan sama-sama peers ya. Jadi kalau CEM bandingkannya sama sesama peers juga gitu ya, di sektor yang sama gitu ya. Jangan sampai sektor konsumer bandingin sama sektor energi gitu ya. Hal-hal yang sangat berbeda ya. Jadi tadi menarik sekali nih Mas, tadi udah bahas soal EV versus CFO, tapi sebenarnya untuk metode valuasi dan metode perbandingan sebenarnya banyak ya. Kan kalau kita lihat nggak cuma ini aja, tadi kan kalau pendekatan metodenya kan ada 3 ya sebenarnya. Ini pendekatan interest value yang sudah tadi Mas Sofyan sudah berikan, ada juga pendekatan DCF atau discounted cost flow ya Mas Sofyan ya, serta perbandingan serta satu lagi adalah perbandingan yang antar ratio ya, ada PE ratio dan lain-lain. Menarik sekali nih Mas Sofyan, tadi ini satu yang mungkin jarang teman-teman DX nih dapatkan dari ilmu mengenai EV versus CFO yang kita coba langsung live demo kan ya di Bahana Sekuritas nih ya. Ini mungkin next-nya kita akan, karena ini sebentar lagi di Jakarta udah mau mulai buka puasa, mungkin kita siap-siap untuk berbuka puasa, dan kita ini menariknya adalah buat nanti ke depannya Mas Sofyan kita bikin yang jilid 2, jilid 3. Kalau tadi udah bahas EV per CFO, next kita bahas discounted cash flow atau misalnya perbandingan. Jadi memang kalau boleh tuh Mas. Kalau pendekatan dari sisi fundamental analysis, laporan keuangan itu memang
banyak ya Mas yang harus dipelajari. Karena memang item-itemnya juga kompleks. Cuman mungkin ini bagian dari kesimpulan yang bisa saya share bahwa nggak selamanya laporan keuangan yang begitu rumit itu kita harus pelajari semua. Pastikan aja komponen-komponen yang paling esensial itu dipahami betul, dan kita nggak harus jadi expert lah, kita nggak harus sampai expert banget mendalami itu. Pokoknya poin-poinnya teman-teman harus ngerti. Setidaknya itulah. Ya minimum 10% lah ngerti soal membaca laporan keuangan. Karena apa? Karena itu bantalan buat kalian kalau teman-teman sudah menginjakkan kaki berinvestasi di pasar modal, itu bekal penting. Baik. Karena terima kasih Mas. Ya. Baik. Terima kasih Mas Sofyan. Hari ini sangat insightful ya. Jadi kita harapannya next event lagi bahas mengenai how to read analysis, dan juga kita bedah lagi laporan keuangannya. Jadi semoga teman-teman Dex yang ada join hari ini cukup ramai loh, ada hampir beberapa orang yang sudah join di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Dex yang sudah join pada live Instagram Saham Bahana kali ini. Kita akan ketemu lagi hari Jumat nih teman Dex ya. Mas Sofyan, terima kasih banyak Mas Sofyan. Thank you, Stefan. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan bermanfaat. Iya Mas, saya juga mengucapkan selamat atau lagi 15 menit lagi, 15 sampai 20 menit lagi. Kurang 5 menit Mas. Kalau di Surabaya kurang 5 menit ya, kalau di kita sih masih kurang lebih masih 20 menitan lagi. Jadi kita on the way cari takjil nih Mas. Gitu ya. Iya, jam-jamnya udah krusial nih. Oke Mas Sofyan, terima kasih banyak untuk live pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di next Saham Bahana bersama. Siap. Selamat sore, selamat berbuka. Selamat berbuka juga Mas Ivan.